Pemirsa, Anda kembali di Apa Kata Dunia. Kita masih berdialog dengan Mbak Dina Praptora Harja yang merupakan praktisi dan juga pengajar hubungan internasional dari Synergy Policies yang kita saat ini masih membahas mengenai RCEP. Mbak Dina, iya, Mbak Dina, ini ada yang mengatakan bahwa RCEP ini merupakan angin segar begitu ya untuk program pemerintah pemulihan ekonomi nasional yang akhirnya nanti akan bisa dipercepat atau dicapai lebih cepat begitu. Bagaimana Anda melihat hal ini? Kalau dilihat dari aspek tadi ya, kemudahan kita masuk langsung ke 15 negara yang memang perekonomiannya masih paling dinamis ya di dunia, itu tentu perlu kita apresiasi ya. Jadi memang sektor-sektor yang kita bisa supply itu masih terbatas, lagi-lagi masih sektor primer ya, sektor komoditas lah, sektor yang tidak punya nilai tambah banyak gitu. Tapi bahwa kita tidak perlu menegosiasikan itu dengan terlalu melelahkan dan makan biaya dengan negara-negara besar yang cukup, boleh dikatakan cukup sulit ini masuk ke negara-negara ini. Dalam sekaligus, nah itu satu capaian. Tapi jangan lupa RCEP ini juga gagal mengajak India ya masuk. Dan dengan naiknya Biden sebagai presiden di Amerika Serikat, kita bisa lihat si Modi dari India itu tertarik sekali untuk justru mendekat ke Amerika Serikat. Karena ada persaingan tradisional antara India dengan Cina. Dan Cina itu lumayan ditakuti ya, disegani oleh India karena dikhawatirkan produk Cina itu akan banyak mengambil surplus perdagangan dari India nantinya. Jadi kebanjiran produk Cina, itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau kita lihat di dalam RCEP, memang sebenarnya kalau dilihat lebih detail itu banyak negara yang masih memilih untuk pending untuk sejumlah produk. Terutama agriculture sama produk-produk sama logistik ya, dan hal-hal yang menyangkut soal konsinyasi, soal manajemen risiko gitu. Nah, kalau seandainya India ternyata memilih untuk lebih dekat dengan Amerika Serikat, berarti akan ada competing blocks. Tinggal kita lihat nih, karena situasinya kan pasti dinamis. Apakah dengan perdagangan ini kemudian negara-negara yang ASEAN ini bisa naik pamor ekonominya, sehingga bisa lebih setara gitulah ya, mendekatilah si Cina ini, atau justru Cina yang akan menyedot. Nah kalau Cina akan menyedot, maka situasi ekonomi di kawasan dan respon negara seperti India dan Amerika juga akan berubah. Jadi kalau dia ternyata memang membuat ekonomi jadi lebih multilateral, lebih lebih fair gitu ya untuk negara-negara di kawasan, itu membuktikan bahwa ASEAN memang sentral. Tapi kalau ternyata ini tersedot oleh satu kekuatan yang memang besar ya saat ini, itu nanti ada konsekuensinya juga. Jadi masih harus dijaga lah, ini bayi baru lahir. Artinya nanti kita masih akan bisa melihat bagaimana manfaatnya, apakah bisa mempercepat program pemulihan ekonomi nasional, ini masih lama ya Mbak Dina ya? Masih, ini skemanya sampai 20 tahun kok untuk tahapan awal aja, itu sampai 20 tahun. Jadi mungkin menurut kita agak lama ya, tapi kalau kita bisa mengambil setiap momentum dengan perbaikan sistem, setiap 5 tahunan aja kita ada progres yang berarti gitu. Setiap pemilu tuh ada perubahan fasilitasi yang berbeda, tidak business as usual seperti sekarang. Bisnis tuh disuruh jalan sendiri, bikin izin sendiri, kemudian berhadapan dengan market sendiri, tinggal dikasih tempat cuman exhibition aja gitu kan. Itu ya tetap aja berat gitu, meskipun sudah ada agreement canggih RCEP ini. Tadi Anda mengatakan bahwa India tidak mau bergabung karena takut adanya atau khawatir adanya kebanjiran barang-barang impor begitu. Sebenarnya kekhawatiran ini kan juga ada di Indonesia. Tetapi kenapa Indonesia tidak bisa mengambil sikap seperti India? Indonesia measures atau yang diambil sekarang caranya itu adalah dengan menahan. Jadi kita tetap ikut RCEP, tapi dibandingkan negara anggota yang lain di RCEP, kita ada 111 artikel atau halaman yang isinya reservations. Jadi menolak lah intinya. Jadi kalau di dalam sejumlah pembahasan itu
tersenyum lah ya negara lain. Kita mengatakan akan free trade, tapi cukup banyak obstacle-nya gitu, cukup banyak penolakannya. Jadi takut ketinggalan kereta mungkin ya. Iya, iya. Nah, kalau untuk tadi seandainya, kalau ini dengan adanya pemilihan presiden baru di Amerika Serikat, ini dengan kebijakan-kebijakan dari Joe Biden mungkin yang terbaru, di mana Joe Biden ini mungkin lebih moderat ya dibandingkan dengan Donald Trump yang lebih keras begitu. Nah, ini bagaimana dampaknya, Mbak Dina? Sebenarnya bedanya bukan moderat sama keras ya, dia lebih ke caranya. Kalau caranya Trump itu lebih ke serba bilateral, serba transaksi. Jadi dia bikin negosiasi personal lah dengan kepala negara untuk mendapatkan hasil yang cepat gitu. Kalau Biden dia akan masuk ke cara-cara multilateral, jadi dia juga akan melakukan hal yang seperti ini. Jadi dugaan saya dia nggak akan maju sendiri, kalaupun Amerika akan membuat inisiatif baru, dia akan mengajak sekutu-sekutunya. Nah ini menarik, kalau India berhasil persuade atau membujuk si Amerika untuk membentuk sesuatu yang baru, yang berbeda, dan itu untuk berhadapan dengan Cina yang ada dalam RCEP, maka nggak mustahil juga nanti sekutu-sekutu Amerika Serikat yang ada di RCEP itu juga akan berbalik arah juga ya. Ada Australia, ada Jepang, ada South Korea di RCEP. Nah, yang saya bilang tadi ini dinamis. Pada dasarnya negara-negara maju ini kan ingin get the best return of what they have invest gitu kan. Jadi kalau memang return on investment-nya ternyata sesudah berjalan beberapa tahun itu kurang baik, pasti mereka akan melakukan evaluasi. Gitu. Kalau begitu, apakah ini dapat meredakan ketegangan politik isu Laut Cina Selatan, Mbak? Itu dua hal yang berbeda ya kalau di mata saya. Memang orang bilang satu sisi kalau ada transaksi ekonomi yang banyak di satu kawasan, maka negara yang ada di situ cenderung untuk menjaga perdamaian demi menjaga stabilitas ekonomi. Tapi di sisi lain, China itu punya agenda lain, agenda militer, dan itu yang memasak itu ada di dapur yang berbeda. Karena intinya di sini adalah untuk memastikan China juga punya pangkalan militer, sama seperti negara-negara besar di dunia yang pemilik senjata nuklir, mereka punya pangkalan militer. China juga ingin. Nah itu dia tetapkan salah satunya di Laut Cina Selatan. Jadi sebenarnya ada prioritas yang berbeda di setiap negara ya Mbak ya? Betul. Karena Cina itu juga, kalau kita kan bicaranya dagang nih, kesannya produk-produk yang konsumen gitu ya. Untuk negara besar, mereka kan ada juga produk military defense ya. Jadi produk-produk barang militer ini kan juga lukratif untuk negara-negara besar. Jadi kalau Cina dan Amerika ini bersaing ketat sekarang untuk produk-produk intelligence ya. Ada yang basisnya robot, ada yang basisnya AI, kemudian serba cyber gitu. Jadi orang bilang nanti persaingannya memang bukan di darat, mungkin bukan di tempat yang banyak orang, tapi di laut lepas atau di space. Gitu. Jadi tapi intinya tetap bahwa nggak lepas gitu lah ya, persaingan ketegangan antar dua negara besar ini di bidang teknologi militer itu nggak bisa hilang begitu saja hanya karena ada RCEP. Iya, baik. Kita kembali lagi ke Indonesia nih Mbak Dina. Mbak Dina, kalau di Indonesia sendiri ini bagaimana caranya agar Indonesia bisa mendukung RCEP ini sehingga RCEP ini juga bisa kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari RCEP ini. Apakah Indonesia harus memberikan kebijakan tertentu, terutama mungkin dengan koordinasi perdagangan yang mendukung dan lain sebagainya? Perubahannya mesti di tingkat tata kelola di dalam negeri ya intinya. Jadi kita perlu mengevaluasi kebijakan-kebijakan terkait perindustrian, kemudian juga terkait akses pasar dan pembiayaan untuk UMKM. Jadi karena komponen terbesar dari sektor usaha kita sekarang adalah UMKM, dan sebenarnya di tingkat global itu peluang semakin terbuka dengan global value chain model. Jadi artinya asal kita kreatif saja memberi nilai tambah dalam setiap tahapan, itu kita bisa dapat bagian gitu loh dalam sirkulasi uang yang ada di tingkat global. Nah, tapi itu bukan muncul sendiri gitu loh. Itu harus
ada think tanknya yang memikirkan, kemudian negara melakukan eksekusinya, pembiayaannya, dan menarik nih para kelompok-kelompok yang bagus ini untuk kemudian didanai. Jadi kembali ke sistem developmental state ya, pada dasarnya negara harus ambil bagian aktif dalam melakukan capacity building dan arah gitu loh. Karena hanya negara, di level negara yang tahu arahnya negara lain kemana. Itu levelnya foreign policy soalnya, bukan di level keseharian mikro pedagang atau pengusaha. Mereka nggak akan tahu itu. Iya, dan kemudian tadi Mbak juga mengatakan bahwa Indonesia ini masih berada di sektor-sektor yang primer. Bagaimana agar kita ini bisa lebih variatif dan juga bisa mengembangkan sektor-sektor lainnya, dan kira-kira sektor mana saja yang memiliki peluang yang baik? Kalau manufaktur, tantangan paling besarnya adalah kita harus meningkatkan kapasitas SDM kita dalam jumlah massal yang memang jago di bidang elektronik sama IT. Sektor lain yang terbuka lebar itu juga kesehatan dan logistik. Jadi karena konektivitas di seluruh dunia itu terbuka makin lebar. Jadi orang-orang yang ahli di bidang logistik, misalnya dia bisa menghitung berapa cepat mengatur dari perpindahan barang dari satu titik ke titik lain dengan biaya berapa, lewat jalur yang mana, baik di darat, di laut maupun di udara dengan efisien. Itu semua sekolahnya sampai level S3, Mbak. Jadi kita harus, kalau mau manufaktur, persaingannya cukup ketat dan kita harus kirim orang banyak gitu ya ke situ. Kalau sektor jasa tersier, itu mungkin peluangnya lebih bisa sekarang, karena toh sudah banyak anak-anak yang atau SDM kita yang sekolahnya di bidang IT, kemudian bisa computing, bisa kreatif animasi, bisa segala macam. Tinggal dicarikan slotnya gitu, supaya di tingkat persaingan global itu mereka masuk, difasilitasi untuk masuk. Perusahaan-perusahaan Indonesia yang ibaratnya kita bilang apa istilahnya, perusahaan besar kita yang baru mulai tapi langsung jadi besar ya, startup bisnis ya, itu harus difasilitasi, ditunjukkan jalannya gitu. Kemitraannya nanti dengan ini, nanti masuk pertama ke negara ini karena pasarnya di sana ada gitu. Itu harus ditunjukkan. Nggak mungkin dia dengan insting sendiri bisa jalan gitu. Iya, berarti saat ini adalah yang terpenting untuk kita berangkat itu adalah bagaimana pemerintah memfasilitasi, karena Indonesia sebenarnya secara mungkin barangnya ini ada, dan kita kan kaya sekali akan kekayaan alam, juga masyarakatnya atau rakyatnya juga banyak begitu ya. Iya, pasarnya juga besar. Sehingga ya dukungan dari pemerintah ini adalah kuncinya ya Mbak Dina ya. Setuju. Baik Mbak Dina, terima kasih banyak sudah bisa bergabung bersama kami di Apa Kata Dunia. Selamat malam.